Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita akan gali lebih dalam bab 3 dari materi Anda. Judulnya, Kekuatan Para Juara. Intinya sih, bab ini bilang kalau kita itu jarang sukses sendirian. Ada peran besar mentor, rekan, komunitas gitu ya dalam belajar dan pencapaian kita. Sumber Anda nyebutnya para juara. Betul sekali. Menariknya, ini bukan cuma soal dukungan biasa, tapi gimana para juara ini bisa mendorong kita melampaui batas yang kita kira kita punya. Jadi fokus kita sekarang ya, mengidentifikasi siapa aja sih mereka ini. Dan yang lebih penting, gimana Anda bisa proaktif gitu memanfaatkan dukungan mereka buat melesat. Mari kita bedah sama-sama. Oke, langsung aja ya. Ada cerita menarik nih dari sumbernya soal Dr. Barbara Cohen, Dr. B. Usianya 65 tahun dan ngakunya gaptek. Tapi, wah berhasil loh luncurin podcast sendiri. Luar biasa kan? Tapi ini bukan cuma soal kemauan keras aja kan? Apa nih rahasianya menurut penulis? Nah justru itu intinya, kisah Dr. B ini contoh bagus banget soal kekuatan komunitas. Beliau nggak sendirian, beliau itu gabung sama kelompok calon podcaster lain. Sumber ini menekankan banget dorongan semangat, rasa kebersamaan, bahkan dukungan teknis dari grup itu yang bikin dia mampu. Kayak kata Dr. B sendiri, dukungan dalam kelompok memungkinkan untuk terus maju. Ini jadi pertanyaan juga buat kita semua kan, seberapa sering sih Anda merasa jalan sendirian pas belajar hal baru? Ya juga ya. Dan sumber ini juga bilang kalau komunitas kuat itu dua arah. Jadi tidak cuma nerima, tapi juga memberi. Ada kutipan bagus tuh. Tidak ada yang tertinggal, kita maju bersama. Penulisnya sendiri bahkan cerita pengalaman pribadinya kan, yang awalnya anti banget minta tolong, gengsi gitu ya. Itu kayaknya jadi titik balik buat dia ya, soal pentingnya berani nunjukin kalau kita butuh orang lain, mengakui gitu. Nah, bab ini terus memetakan beberapa tipe juara yang bisa kita cari atau sadari di sekitar kita. Oke, tipe pertama apa nih? Yang paling dasar mungkin. Yang pertama, teman dan keluarga. Ya, mereka ini fondasi dukungan emosional kita lah. Terus ada rekan sejawat atau peers. Ini orang-orang yang jalurnya mirip, tantangannya mirip. Sumber Anda menyebut contohnya kelompok mastermind. Itu kayak kelompok kecil yang rutin ketemu buat saling kasih masukan, strategi, akuntabilitas. Sangat berguna buat mecahin masalah bareng-bareng. Selain dari lingkaran dekat gitu, ada juga dari luar kan ya pengaruhnya? Oh tentu, ada yang namanya mentor virtual. Ini para ahli atau tokoh inspiratif yang kita ikuti online. Bisa lewat blog, podcast, buku. Penulisnya sendiri nyontohin belajar dari orang kayak Tim Ferriss atau Michael Hyatt lewat konten mereka. Oke. Terakhir, ada mentor pribadi. Nah ini lebih intensif, kayak pelatih atau penasehat pribadi yang kerja 1 lawan 1. Bimbingannya sangat personal. Nah, udah tahu tipe-tipenya nih. Terus bab ini ngasih saran langkah konkretnya juga kan buat bangun tim juara ini? Intinya proaktif ya berarti? Bikin daftar calonnya, terus hubungi mereka. Atau gabung komunitas? Pertanyaan buat Anda nih, dari tipe-tipe juara tadi, mana sih area yang paling perlu Anda kuatkan sekarang? Terus, apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakuin minggu ini? Jadi, kalau kita tarik benang merahnya ya, bab 3 ini menegaskan banget, belajar atau ngejar tujuan besar itu bukan aksi solo. Bukan kerja sendirian. Mengelilingi diri Anda dengan orang yang tepat, para juara Anda, itu langkah krusial. Ini bukan sekedar bagus kalau ada, tapi seringkali jadi pembeda antara jalan di tempat sama maju pesat. Betul, betul. Para juara ini, seperti yang digambarkan di sumber Anda, bukan cuma penyemangat pas lagi susah aja. Mereka bisa jadi akselerator. Bantu kita lihat sisi yang nggak kita sadari, kasih perspektif baru, bahkan mungkin buka pintu kesempatan. Coba deh Anda bayangkan sejenak, gimana progres Anda bisa berubah kalau ada dukungan juara yang pas di sisi Anda? Nah, sudah di penutup nih, ada satu pemikiran yang menarik buat direnungkan. Sumber ini kan fokusnya gimana Anda bisa dapat dukungan dari para juara. Tapi coba kita balik sedikit. Gimana kalau Anda juga mulai mikirin cara untuk jadi juara buat orang lain? Membantu orang lain dalam perjalanan belajar mereka. Mungkin disitulah ya kekuatan komunitas yang sesungguhnya itu berakar.